akhir, beriman kepada hari akhir ini, teman-teman sekalian, adalah beriman kepada tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat. Adapun kapan terjadinya hari kiamat, kapan waktunya terjadi hari kiamat, ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Ta'ala semata. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-187, Allah berfirman, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu thaqulat fis samawati wal ardi la ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka hafiyyun 'anha qul innama 'ilmuha 'indallah. Al-ayat. Mereka bertanya kepadamu wahai Nabi tentang hari kiamat. Kapankah terjadinya? Kapan waktu terjadi hari kiamat? Maka katakan kepada mereka, katakan wahai Rasulullah, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada pada Rabbku. Hanya Rabbku yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Tidak ada yang dapat menjelaskan waktu hari kiamat itu kecuali Dia sendiri. Dan huru-hara hari kiamat, kejadian-kejadian dahsyat di hari kiamat itu sangat berat bagi makhluk yang di langit maupun di bumi. Dan hari kiamat itu tidak akan datang kepada kalian kecuali dengan tiba-tiba. Dan katakanlah sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu ada pada sisi Allah. Nah, di dalam ayat ini ditegaskan 3 kali, ya. Tegaskan 3 kali bahwa tidak ada yang tahu kapan terjadi hari kiamat kecuali Allah Ta'ala semata. Pertama, firman Allah, qul innama ilmuha 'inda rabbi. Katakan wahai Rasul, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya Rabbku yang tahu. Kemudian ditegaskan lagi, la yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak ada yang dapat mengungkapkan, menjelaskan kapan waktunya kecuali Dia. Kemudian ditegaskan lagi, qul innama ilmuha 'indallah. Katakan wahai Rasul, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya Allah yang tahu. Jadi diulangi sampai 3 kali ditegaskan, ya, bahwa tidak ada yang tahu tentang kapan hari kiamat kecuali Allah Ta'ala. Bahkan tidak hanya hari kiamat yang merupakan kehancuran alam semesta. Bahkan kiamat kecil, yaitu kematian seseorang, ya. Jadi kalau seorang itu meninggal, itu kiamatnya, kiamat pribadi, ya. Kiamat kecil, yaitu kalau seseorang sudah datang ajalnya. Nah, kiamat kecil pun, ini ajal seseorang, tidak ada satupun yang tahu. Tidak ada di antara kita yang tahu kapan kita akan meninggal. Dan bahkan juga di bumi mana. Di bumi mana kita akan meninggal dan kapan waktunya. Itu tidak ada yang tahu. Kenapa dirahasiakan oleh Allah Ta'ala? Hikmahnya adalah agar manusia senantiasa bersiap-siap dan siaga. Manusia siaga dan siap-siap. Kapan saja dikunjungi oleh malaikat maut, maka dia sudah dalam keadaan siap, dalam keadaan bertaubat, dan dalam keadaan bertauhid. Jadi dia dalam kondisi beriman dan dalam ketaatan. Ini hikmah dirahasiakannya kematian, waktunya. Nah, akan tetapi di dalam Al-Quran dan Hadis disebutkan beberapa tanda-tandanya. Jadi tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat. Dan para ulama membagi tanda-tanda hari kiamat itu menjadi 2 bagian besar. Tanda-tandanya sangat banyak, lebih dari puluhan, ya, mungkin ada sekitar 30 tanda-tanda, ya. Tapi para ulama membagi menjadi 2 bagian besar. Pertama, tanda-tanda kecil, dan yang kedua, tanda-tanda besar. Jadi tanda-tanda kecil hari kiamat dan tanda-tanda besar hari kiamat. Apa bedanya tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar? Bedanya, tanda-tanda kecil hari kiamat itu kalau sudah terjadi satu persatu, itu kiamat masih jauh. Jadi kalau tanda-tanda kecil yang bermunculan, itu kiamat rentang waktunya masih relatif jauh. Jauh, ya. Tapi kalau tanda-tanda besar, itu kalau sudah satu saja di antara tanda-tanda besar itu muncul, maka kiamat sudah sangat dekat, ya. Jadi kalau tanda-tanda besar ini sudah muncul satu saja, itu pertanda hari kiamat sudah sangat-sangat dekat sekali. Itu bedanya. Ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar. Dan dalam banyak hadis-hadisnya, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengkhabarkan kepada kita tanda-tanda hari kiamat tersebut, baik tanda-tanda kecil maupun tanda-tanda besar. Nabi sudah mengkhabarkan. Dan
ketika kita melihat apa-apa yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu terjadi, kita melihat dengan mata kepala kita sendiri, maka ini semakin menambah kokoh keimanan kita, semakin menambah mantap keyakinan dan akidah kita bahwa beliau benar-benar Nabi dan Rasul. Kenapa? Karena di antara ya, bukti-buktinya sangat banyak. Bukti yang paling kuat adalah Al-Quran. Bukti kerasulan beliau yang paling kuat dan paling jelas adalah kitab suci Al-Quran yang mengandung mukjizat yang tidak akan ketinggalan zaman sampai hari kiamat. Tapi di antara bukti-bukti kenabian beliau adalah kabar-kabar jujur, kabar-kabar benar yang beliau sampaikan. Jadi beliau mengkabarkan beberapa tanda-tanda kiamat dan itu terjadi satu persatu. Ya. Sebagiannya kita saksikan. Nah, ketika kita menyaksikan tanda-tanda kiamat tersebut, kita semakin yakin, wah, kalau begitu benar apa yang dikatakan Nabi. Dan beliau benar-benar berbicara bukan berdasarkan prasangka atau pendapat pribadi atau duga-dugaan atau sangkaan, tidak. Tapi beliau bersabda sesuai dengan wahyu Allah yang diwahyukan kepada beliau. Sebagai contoh misalnya teman-teman, di antara tanda-tanda kecil hari kiamat yang dikabarkan oleh beliau adalah terjadinya peperangan di antara kaum muslimin, di antara dua kubu kaum muslimin yang seruan mereka satu, dakwah mereka satu. Itu sudah terjadi pada zaman akhir masa khilafah Rashidah. Pada akhir zaman Al-Khulafah Rashidin, ketika terjadi peperangan antara kubu Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhuma. Ini telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau juga mengkabarkan bahwa nanti Hasan bin Ali, Hasan ini cucu Nabi, ya. Sayyidina Hasan ini kata Nabi, dia adalah seorang penghulu, dia sayyid, penghulu, pemimpin kaum muslimin. Dan mudah-mudahan atau insya Allah akan mendamaikan dengan cucuku ini dua kubu yang besar di antara kaum muslimin, dua golongan yang besar di antara kaum muslimin. Telah dikabarkan oleh Nabi jauh sebelum beliau wafat, dan itu terjadi di masa ketika terjadi perseteruan antara dua kubu, yaitu Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhuma. Perseteruan ini tidak berakhir kecuali setelah Hasan bin Ali meninggalkan kedudukannya sebagai khalifah, ya. Beliau merelakan, menyerahkan kedudukannya sebagai khalifah kaum muslimin, diserahkan dengan lapang dada, dengan jiwa besar pada Muawiyah radhiyallahu anhu agar kaum muslimin berdamai dan rukun. Itu terjadi dan telah dikabarkan jauh-jauh hari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus juga misalnya beliau mengkabarkan nanti kalau menjelang hari kiamat itu akan menyebar qalam, menyebar pena, pulpen, ya, akan menyebar pena, dan itu berarti menyebarnya tulisan, menyebarnya makalah-makalah, tulisan, buku-buku dan sebagainya. Dan itu kita saksikan sekarang, ya. Sekarang kita hidup di era informasi, ya. Tulisan-tulisan baik yang dicetak, baik yang dipublikasikan di situs, di website, buku-buku itu membanjiri kita. Jadi itu bukti dan dikabarkan oleh Nabi, ya. Nanti menjelang hari kiamat akan nampak jelas qalam, ini pena. Ini pena akan berfungsi sekali ketika itu, dan itu kita saksikan, ya. Juga beliau bersabda nanti menjelang hari kiamat itu di antara tanda-tanda hari kiamat itu pasar-pasar semakin dekat. Market, pasar-pasar, supermarket atau minimarket, pasar-pasar semakin dekat jaraknya. Dan itu kita saksikan, ya. Makin dekat-dekat jarak antara satu pasar ke pasar, satu supermarket ke supermarket dan sebagainya. Semakin dekat. Itu kita saksikan, ya. Dan itu telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga beliau bersabda, nanti ilmu itu akan diangkat. Yuqbadul ilm. Ilmu akan diangkat. Nah, mungkin sebagian bertanya-tanya, sekarang kan zamannya ilmu, era ilmu pengetahuan, era sains. Ilmu semakin maju, semakin berkembang. Tapi Nabi mengkabarkan nanti akan diangkat ilmu itu. Nah, para ulama menjelaskan bahwa ilmu yang diangkat ini, apakah ilmu yang terkait dengan kehidupan sehari-hari seperti ilmu fisika, kimia, biologi, dan sebagainya, atau ilmu tentang syariat, ilmu tentang agama Allah, tentang tafsir Al-Quran, tentang penjelasan hadis, tentang ilmu syariat. Nah, para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud diangkatnya ilmu itu adalah ilmu agama, ilmu tentang agama Allah. Ini diangkat dengan cara
diwafatkan para ulama. Allah mewafatkan para ulama. Ulama-ulama besar diwafatkan, sehingga manusia langka, ya, mengalami kelangkaan ulama. Kelangkaan ulama. Karena itu yang diangkat sebagai pemimpin adalah orang yang bodoh. Tidak tahu menahu soal Al-Quran, soal hadis, soal fikih, diangkat sebagai pemimpin karena kelangkaan ulama. Itu terjadi, kita saksikan, ya. Ilmu tentang agama semakin menipis, semakin langka. Itu. Kemudian beliau juga mengkabarkan akan terjadi banyak pembunuhan, banyak kasus-kasus pembunuhan, banyak kericuhan, dan amanah diangkat. Ini amanah, kejujuran, amanah itu semakin langka, semakin menipis, dan kecurangan serta penipuan dalam muamalah, dalam segala hal itu semakin marak, ya. Semakin marak penipuan, dan sifat amanah semakin mahal. Itu juga dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika kita menyaksikan sendiri dengan mata kepala kita, ya, satu persatu dari tanda-tanda hari kiamat itu bermunculan, nampak jelas dan terbukti secara faktanya, maka itu semakin menambah keimanan kita. Wah, iya ya, persis seperti yang dikabarkan oleh Nabi. Ya, benar, persis seperti yang dikabarkan oleh Nabi kita. Berarti semua kabar-kabar yang beliau sampaikan itu benar-benar wahyu yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini. Nah, pembahasan kita kali ini adalah tentang tanda-tanda besar hari kiamat. Kita lewati dulu tanda-tanda kecil dan kita bahas tanda-tanda besar hari kiamat, yaitu tanda-tanda yang menunjukkan sudah dekatnya hari kiamat, sudah dekatnya banget hari kiamat. Ya. Nah, dalam sebuah hadisnya Imam Muslim meriwayatkan dari Hudzaifah bin Usaid radhiyallahu anhu. Hudzaifah bin Usaid berkata, suatu hari kami duduk-duduk bersama para sahabat, lalu muncullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, muncul beliau dan menemui kami. Sedangkan kami sedang duduk-duduk berdiskusi. Lalu beliau bertanya, "Ma tadakkarun?" Apa yang kalian diskusikan? Tema apa diskusi kalian? Ya, apa yang kalian jadikan tema diskusi kalian? Para sahabat menjawab, kami berdiskusi tentang hari kiamat. Kami berdiskusi tentang hari kiamat. Nah, ini diskusinya para sahabat, bukan tentang harga-harga produk HP misalnya, atau harga-harga, atau tentang bola, ya, tentang, tidak. Mereka berdiskusi tentang ayat-ayat Allah, tentang hukum-hukum Allah, dan tentang perkara akidah. Ya. Nah, ini yang mereka diskusikan dengan antusias adalah tentang perkara hari kiamat. Itu merupakan rukun iman. Ya. Maka Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, "Innaha lan taquma hatta tarawna qablaha 10 ayat." Sesungguhnya hari kiamat tidak akan terjadi sampai kalian melihat 10 tanda-tanda besar. Hari kiamat tidaklah akan terjadi sampai kalian melihat 10 tanda. Maka beliau menyebutkan, yaitu ad-dukhan, asap. Asap tebal yang menyelimuti seluruh permukaan bumi. Ini bukan satu wilayah, satu area, tapi asap yang menyelimuti semua permukaan bumi. Kemudian Dajjal, kemunculan Dajjal. Wadabah, munculnya seekor binatang yang dapat berbicara. Binatang muncul dari dalam bumi, kemudian berkata-kata kepada manusia dan memisahkan mana manusia yang beriman, mana manusia yang kafir. Binatang ini berkata kepada orang mukmin, engkau mukmin, dan dia berkata kepada orang kafir atau orang munafik, engkau kafir. Ya. Kemudian wa tulu'us syams min maghribiha, dan terbitnya matahari dari arah barat. Terbitnya matahari dari arah barat. Serta turunnya Nabi Isa alaihissalam. Turunnya Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Ini turun ke bumi. Kemudian keluarnya Ya'jud wa Ma'jud. Keluarnya Ya'jud wa Ma'jud. Dua golongan besar, dua bangsa besar dari manusia yang berbuat kerusuhan dan meresahkan manusia. Kemudian 3 pembenaman bumi, 3 pembenaman di wilayah bumi, ya. Macam longsor, jadi terbenam, longsor. Tapi bukan longsor kecil-kecilan, tapi longsor yang besar, ya. Pembenaman yang luas. Itu terjadi di sebelah timur, di sebelah barat, dan di Jazirah Arab. 3 pembenaman bumi. Dan tanda yang terakhir adalah api yang keluar dari Yaman, dari kota Aden, dari Yaman, dan api ini menggiring manusia
ke tempat mahsyar, tempat kumpulnya mereka di bumi sebelum hari kiamat, itu di Syam. Nanti akan keluar api dari Yaman, dan api ini menggiring semua manusia di bumi untuk berkumpul di Syam, ya, situ. Dan setelah itu akan terjadi hari kiamat. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah, tentang kemunculan Imam Mahdi, kemunculan Al-Mahdi atau Imam Mahdi tidak disinggung dalam hadis tadi, dalam 10 tanda besar yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Oleh karena itu para ulama berselisih, apakah kemunculan Al-Mahdi ini termasuk tanda-tanda kecil atau tanda-tanda besar. Sebagian menggolongkan tanda-tanda kecil, sebagian menggolongkan tanda-tanda besar. Nah, yang menggolongkan kemunculan Al-Mahdi sebagai tanda-tanda besar hari kiamat, dikarenakan kemunculan Al-Mahdi ini sezaman dengan keluarnya Dajjal. Satu zaman dengan keluarnya Dajjal. Dan satu zaman dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Satu zaman, saling bertemu nanti. Ini. Nah, kemudian tentang kedudukan hadis-hadis yang menjelaskan tentang Al-Mahdi. Nah, ada sekitar 50 hadis, ya. Ada sekitar 50 hadis yang mengkhabarkan tentang kemunculan Al-Mahdi di akhir zaman. Dan sebagian hadis-hadis itu ada yang sahih, ada yang hasan, dan ada yang dhaif. Tapi yang sahih sudah mencukupi, ya. Dan hadis-hadis tersebut oleh para ulama dikatakan telah mencapai derajat mutawatir. Apa itu mutawatir? Mutawatir artinya hadis yang dikabarkan melalui banyak jalur. Banyak jalur, ini banyak sahabat yang meriwayatkan itu, tidak hanya 1-2, tapi puluhan sahabat yang meriwayatkan hadis itu dari jalur yang berbeda-beda, sehingga kesahihannya sangat meyakinkan. Hadis mutawatir ini hadis yang tidak diragukan sama sekali, sangat valid, sangat sahih, ya. Dan hadis-hadis tentang Al-Mahdi itu diriwayatkan oleh 26 sahabat, bukan 10, tapi 26 sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis tentang Al-Mahdi. Dan hadis-hadis ini terdapat dalam 36 kitab-kitab hadis. Dalam Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad, Mustadrak Al-Hakim, dan banyak lagi terdapat dalam 36 kitab-kitab hadis. Sehingga masalah ini tidak ada perdebatan di kalangan para ulama tentang kebenaran keluarnya Al-Mahdi nanti menjelang hari kiamat. Tetapi di antara kaum muslimin ada 3 kelompok, tetap ada 3 golongan dalam menyikapi Al-Mahdi. Meskipun sudah jelas-jelas hadis yang seperti itu, sahihnya, tapi tetap saja ada kelompok-kelompok yang nyeleneh terkait dengan Al-Mahdi ini. Yang pertama adalah mereka yang mengingkari kemunculan Al-Mahdi. Mereka mengingkari dan tidak mempercayai hadis-hadis yang mengkhabarkan akan kemunculan Al-Mahdi. Mereka mengingkari itu. Ini kelompok yang pertama. Dari kalangan kaum muslimin, ya, mengingkari hal ini. Kemudian yang kedua, ada yang mengimani, mempercayai kemunculan Al-Mahdi, tetapi mereka bersikap ghulu. Apa itu ghulu? Ghulu artinya berlebih-lebihan. Jadi overdosis. Jadi mereka mengimani kemunculan Al-Mahdi, tapi cara mengimaninya tidak seperti sunnah, tidak seperti yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Gimana? Nah, jadi mereka sebagian kelompok kaum muslimin, khususnya dari kalangan sufisme, mereka mengimani kemunculan Al-Mahdi yang nanti akan memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana dikabarkan dalam hadis, ya. Dan Al-Mahdi ini akan memimpin kaum muslimin, menjadi khalifah kaum muslimin. Dan ketika kemunculan Al-Mahdi, umat Islam betul-betul tentram, adil, makmur, sejahtera, dan musuh-musuh dikalahkan. Musuh-musuh kaum muslimin akan ditumpas, akan dikalahkan, dan umat Islam akan meraih kejayaannya kembali, dan keadilan betul-betul menyebar, kemakmuran betul-betul merata, kemiskinan hilang sama sekali. Bahkan nanti khalifah ini, Al-Mahdi ini, akan membagi-bagikan uang emas dengan cara mencakup dan tidak menghitungnya. Jadi kalau dia membagi-bagi uang, membagikan harta, itu dengan mencakup saja, ya, tanpa dihitung, karena melimpahnya. Dan bahkan nanti akan didapati orang-orang yang kesulitan untuk membagikan zakat, ya. Kesulitan untuk mendistribusikan zakat dan sedekah karena tidak ada orang yang mau menerimanya. Masing-masing sudah cukup, merasa cukup dan mampu. Nah, mereka yang mengimani Al-Mahdi, sebagian berkata, sebagian bersikap apatis, bersikap pasif,
Jadi gak usah kita capek-capek berjuang, ya. Gak usah kita capek-capek berdakwah, ya. Memperbaiki keadaan umat, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Gak usah terlalu fokus, gak perlu terlalu payah-payah seperti itu. Kita tunggu saja Al-Mahdi nanti, ya. Bukankah Nabi sudah mengkhabarkan akan datang di tengah-tengah kita Al-Mahdi yang akan memimpin kaum muslimin dan menjayakan umat Islam. Udah, kita tunggu saja, ya. Kita nggak usah terlalu capek-capek. Jadi mereka mengharap-harap, menunggu-nunggu dan merindukan kedatangan Al-Mahdi, tapi tanpa beramal, tanpa berjuang dengan sungguh-sungguh. Sehingga sebagian mereka ini sampai menjuluki Al-Mahdi dengan Al-Muntadhar. Al-Muntadhar artinya yang ditunggu-tunggu. Dan itu kita dapati, ya. Sebagian ulama kaum muslimin ketika membahas tentang Al-Mahdi, mereka menyebut Al-Mahdi dengan julukan Al-Muntadhar, ya. Al-Mahdi Al-Muntadhar, Al-Mahdi yang ditunggu-tunggu. Ini sikap yang salah, karena kita tidak disuruh nunggu-nunggu, ya. Jadi semua tanda-tanda hari kiamat, termasuk Al-Mahdi, turunnya Nabi Isa alaihissalam, kemakmuran di bumi dan sebagainya, ini Nabi mengkhabarkan kepada kita bukan supaya kita menunggu-nunggu, enggak. Kita enggak disuruh menunggu-nunggu, kita disuruh beramal, ya. Kita disuruh beramal sesuai dengan tuntutan zaman kita. Kita beramal dengan apa yang kita mampu. Kita istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Kita memegang teguh syariat Allah. Dan kita berusaha memperbaiki keadaan saudara-saudara kita kaum muslimin dengan memberi nasihat, dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar, menyebarkan ilmu, dan seterusnya. Kalau nanti Al-Mahdi datang, ya kita akan membaiatnya sebagai khalifah. Kita akan bergabung dengannya. Itu saja, ya. Kalau nanti Nabi Isa alaihissalam turun dan kita masih hidup, kita akan bergabung dan kita akan menjadi sahabat beliau. Kita akan berjuang di belakang beliau. Tapi ketika Al-Mahdi belum turun, Al-Mahdi belum keluar, Nabi Isa belum turun, kita nggak nunggu-nunggu, nggak berharap-harap cemas, ya, nggak menanti-nanti, nggak mengikuti kabar-kabar. Wah, ini juga tidak memprediksi. Dan sekarang banyak orang yang memprediksi tanda-tanda hari kiamat. Artinya, wah ini satu pertanda dekatnya Al-Mahdi datang. Wah ini kaum muslimin sekarang sudah ditindas di semua permukaan bumi, ya. Umat Islam sudah dilemahkan. Kondisi umat Islam lemah di mana-mana. Di Palestina, saudara-saudara kita dijajah, di Uighur, umat Islam ditindas hak-haknya di mana-mana, ya. Ini suatu hal yang memilukan. Tapi sebagian orang menarik kesimpulan dengan kondisi itu, wah ini pertanda sudah dekat saatnya Al-Mahdi. Karena ketika dunia sudah dipenuhi dengan kezaliman dan kecurangan, itu pertanda sudah dekatnya Al-Mahdi. Nah, maka mereka mulai melihat-lihat, ya, mulai mencocok-cocokkan. Wah ini pertanda seperti itu. Ini tidak benar. Keliru, ya. Jadi kita tidak perlu takalluf, artinya berusaha untuk menduga-duga, ya. Oh ini boleh jadi satu pertanda, tidak. Kita tidak disuruh menduga-duga, mengamat-ngamati fakta atau menunggu-nunggu apa yang dikabarkan Nabi. Tidak, kita disuruh beramal, berpegang teguh dengan agama Allah dan seterusnya. Jadi mereka yang menunggu-nunggu kedatangan Al-Mahdi tapi tanpa serius bersungguh-sungguh dalam beramal dan berdakwah, ini keliru. Kemudian juga termasuk mereka yang hulu terhadap Al-Mahdi ini adalah kalangan Syiah, ya. Di kalangan Syiah ada akidah atau keyakinan tentang kemunculan Al-Mahdi. Bahkan Al-Mahdi atau Imam Al-Mahdi ini di kalangan mereka adalah imam yang ke-12. Mereka memiliki 12 imam. Mulai dari Ali bin Abi Thalib, ya. Imam yang pertama adalah Ali, yang kedua Hasan, Husain, kemudian Muhammad bin Husain, dan seterusnya. Ada sampai 12 imam. Nah, imamnya yang terakhir itu adalah Al-Mahdi. Tapi keyakinan mereka tentang Imam Mahdi ini, keyakinan Syiah tentang Imam Mahdi, bahwa Imam Mahdi ini sudah lahir tahun 200 sekian Hijriah, ya. Sekitar tahun 250 Hijriah. Berarti abad ketiga Hijriah sudah lahir. Dan ketika dia berusia 5 tahun, masih kanak-kanak, dia keluar dari rumahnya, kemudian masuk ke dalam sebuah gua atau sirdab di kota Samarra, masuk ke dalam sebuah gua dan gaib, menghilang. Dan sampai hari ini tidak muncul juga. Dan dia akan muncul nanti di akhir zaman, akan muncul menjelang hari kiamat untuk memimpin manusia dan menegakkan keadilan dan seterusnya. Tapi Imam Mahdi mereka itu sudah lahir 12 abad yang silam, ya, atau 11 abad yang silam, karena kita di abad 15, ya. Kita sekarang
pada tahun 1445 Hijriah. 1445 Hijriah. Sedangkan Imam Mahdi mereka sudah lahir tahun 200-an Hijriah. Berarti sudah jaraknya 11 abad atau 12 abad yang silam. Ini keyakinan mereka. Ya, dan ini keyakinan yang aneh, tidak rasional, bahkan lucu, ya. Lucu dan tidak masuk akal, ya. Manusia bersembunyi di sebuah gua, kemudian tidak keluar-keluar, ya. Dan baru keluar nanti jelang hari kiamat. Ini keyakinan Syiah. Dan ini yang dianut oleh Khomeini dan pengikutnya. Bahkan Khomeini punya ijtihad, ya, punya kecerdikan, ya. Karena di kalangan Syiah itu ada keyakinan, di kitab-kitab mereka itu tertulis tertera, ya, sebuah prinsip bahwa tidak boleh ada salat Jumat dan tidak boleh ada jihad sebelum kedatangan Al-Mahdi, dan tidak boleh juga menerapkan hukum-hukum Allah sebelum keluarnya Al-Mahdi. Di sebelum Al-Mahdi datang, tidak ada salat Jumat di masjid-masjid dan tidak ada jihad. Ini prinsip Syiah. Nah, Khomeini berpikir, ya, kalau seperti ini umat Syiah, maka mereka tidak akan punya kekuatan, mereka tidak akan punya negara, dan mereka menjadi umat yang terabaikan, terpinggirkan, karena semuanya dikaitkan dengan kedatangan Al-Mahdi. Semua perkara dikaitkan dengan kemunculan Al-Mahdi. Nah, kalau begitu harus ada wakilnya di muka bumi, ya. Maka Khomeini memunculkan ijtihad tentang konsep wakil Imam Mahdi, yang ini dalam istilah mereka disebut wilayatul faqih. Wilayatul faqih artinya otoritas seorang ulama ahli fikih. Nah, wilayatul faqih, seorang ulama ahli fikih ini, dia statusnya sebagai wakil Al-Mahdi. Wakil Al-Mahdi yang sedang gaib, sedang menghilang. Ini ijtihad cerdik dari Khomeini. Kemudian yang lebih cerdik lagi, dia beristihad bahwa wakilnya Al-Mahdi sekarang itu tidak lain adalah dia sendiri, ya. Jadi Khomeini menobatkan dirinya sebagai wakil Imam Mahdi. Nah, karena Imam Mahdi sudah ada wakilnya, maka beliau memerintahkan umat Syiah untuk salat Jumat, dan memerintahkan umat Syiah untuk berjihad dan membangun sebuah negara dan seterusnya. Tidak harus nunggu-nunggu Al-Mahdi, karena sudah ada wakilnya, ya. Siapa wakilnya? Tidak lain adalah dia sendiri, ya. Oleh karena itu kedudukan Khomeini di kalangan umat Syiah itu sangat sakral, ya. Karena dia wakilnya Al-Mahdi. Dan Al-Mahdi di kalangan umat Syiah itu kedudukannya sebagai nabi. Kedudukannya seperti nabi, ya, sangat disakralkan dan dikultuskan. Tidak hanya Al-Mahdi, tapi 12 imam itu sangat dikultuskan oleh umat Syiah, ya. Nah, mereka ini golongan Syiah dan golongan Sufisme tadi, mereka mengimani Al-Mahdi tapi dengan cara yang salah. Mereka mempercayai nanti akan datang Al-Mahdi, tapi cara mengimaninya itu keliru, tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan golongan yang ketiga adalah kaum muslimin yang mengimani hadis-hadis tentang Al-Mahdi tapi tidak sampai berlebih-lebihan sehingga menunggu-nunggu kedatangan Al-Mahdi atau menobatkan orang yang bukan Al-Mahdi sebagai Al-Mahdi dan seterusnya. Jadi mereka mengimani hadis-hadis itu sesuai dengan tunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini. Nah, teman-teman sekalian, dalil bahwa Al-Mahdi itu nanti sezaman dengan Nabi Isa, ya, bahwa dia nanti akan muncul sezaman dengan Nabi Isa alaihissalam, adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini meskipun tidak secara tegas menyebutkan Al-Mahdi, tapi menyebutkan isyarat, ya. Nabi bersabda, "Kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fikum wa imamukum minkum?" Bagaimana kalian, ya, apabila nanti telah turun Isa bin Maryam alaihissalam di tengah-tengah kalian, dan imam kalian itu dari kalian sendiri. Imam salat kalian dari kalangan kalian. Jadi hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, para ulama, mayoritas para ulama menafsirkan bahwa imam kalian yang mengimami salat kalian itu dari kalangan kalian, orangnya adalah Al-Mahdi. Imam Mahdi itu yang akan memimpin salat ketika itu, memimpin salat jamaah kaum muslimin, sehingga Nabi Isa bermakmum di belakang Imam Al-Mahdi. Dan itu dirinci lebih rinci lagi dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam,
la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqqi zahirina ila yaumil qiyamah. Akan tetap ada, selalu ada satu kelompok, satu golongan dari umatku yang akan berperang di atas kebenaran, yang akan berperang membela kebenaran, dan mereka ini akan unggul, akan berjaya sampai hari kiamat. Akan ada satu kelompok dari umatku yang akan terus berperang di atas kebenaran, dan itu terus sampai hari kiamat. Kemudian beliau bersabda, fayanzil Isa alaihi salatu wassalam. Lalu turunlah Nabi Isa menjelang hari kiamat, ya. Turunlah Nabi Isa alaihissalam. Lalu amir mereka, ini pemimpin kaum muslimin, berkata kepada Nabi Isa, Ta'ala salli lana, kesinilah engkau wahai Nabi Isa, imamilah kami, ya. Mereka ketika itu sudah bersiap-siap untuk salat subuh, siap-siap salat subuh jamaah, tiba-tiba turun Nabi Isa, ya, di masjid itu. Nah, kemudian sudah dikumandangkan qomat, ya. Iqamah sudah dikumandangkan. Di saat itu turun Nabi Isa alaihissalam. Maka pemimpin kaum muslimin, amir mereka berkata, ya, silahkan engkau maju wahai Nabi Isa untuk mengimami kami. Tapi Nabi Isa menjawab, tidak, ya, tidak. Sesungguhnya sebagian kalian pemimpin atas sebagian kalian, ya. Sebagai pemuliaan Allah terhadap umat ini. Hadis riwayat Muslim, ya. Nah, di dalam hadis ini Nabi menyebut, berkata pemimpin mereka, tidak disebut siapa mereka. Tapi dalam hadis riwayat Abu Dawud disebut fayaqulu amiruhum al-Mahdi. Maka berkata pemimpin mereka yaitu al-Mahdi, ya, yang berkata, wahai Isa, majulah engkau untuk mengimami kami salat. Ini pemimpin mereka yaitu al-Mahdi dalam hadis riwayat Abu Dawud. Tapi Nabi Isa berkata, tidak. Sesungguhnya salat ini dikumandangkan iqamatnya untuk kalian, dan sebagian kalian imam untuk yang lain. Dan ini suatu kehormatan besar bagi umat Nabi SAW. Bahwa nanti ketika turun Nabi Isa alaihissalam, beliau tidak pernah menjadi imam, ya. Nabi Isa senantiasa menjadi makmum di belakang salah seorang dari umat Nabi SAW, yaitu Al-Mahdi. Ini suatu kehormatan besar bagi umat ini. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa Nabi Isa alaihissalam termasuk salah satu umat Nabi kita. Beliau termasuk umat Nabi kita SAW, karena beliau salat bermakmum di belakang salah seorang dari kaum muslimin. Dan nanti ketika turun Nabi Isa alaihissalam, beliau akan menjadi hakim yang adil, dan panglima perang kaum muslimin, sehingga beliau bersama kaum muslimin akan memerangi Dajjal nanti. Dan hanya Nabi Isa yang akan berhasil membunuh Dajjal dengan tombaknya. Dan Isa alaihissalam ketika turun ke bumi nanti, beliau tidak menghukum dengan kitab Injil. Beliau tidak menerapkan dengan syariat Injil. Meskipun kitab Injil diturunkan kepada beliau, ya. Tapi setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW dan diturunkan Al-Quran, maka kitab-kitab suci terdahulu sudah dinasakh. Dinasakh artinya tidak berlaku lagi. Sehingga ketika Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi, beliau akan menghukum di antara manusia dengan kitab Al-Quran. Akan menghukumi manusia dengan kitab suci Al-Quran. Dan beliau akan salat sebagaimana kita, berpuasa sebagaimana kita, dan beribadah sebagaimana kaifiat yang kita lakukan. Ini. Nah, keadaan kaum muslimin ketika turunnya Al-Mahdi, ini benar-benar setelah munculnya Al-Mahdi, ini benar-benar dalam kehidupan yang nyaman, aman, tentram, penuh dengan keadilan. Sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah SAW, beliau bersabda, yakhruju fi akhiri ummati al-Mahdi, akan keluar di akhir umatku. Nah, ini bukti bahwa beliau akan keluar di akhir-akhir zaman, akan keluar di penghujung atau di akhir umat Nabi SAW. Akan keluar pada masa akhir umatku al-Mahdi. Allah akan mencurahkan kepadanya hujan. Allah akan melimpahkan hujan kepadanya dan kepada kaum muslimin, ya. Melimpahkan curah hujan. Wa tukhrijul ardu nabataha, dan bumi akan mengeluarkan tanam-tanamannya, ya. Segala macam hasil bumi, tanam-tanaman, buah-buahan akan melimpah. Dan dia, Al-Mahdi, akan membagikan harta secara merata. Harta akan melimpah, dan dia akan membagikan harta pada rakyat secara merata. Wa taksurul masyiyah, dan hewan ternak akan banyak. Peternakan akan melimpah. Hewan ternak gemuk-gemuk dan banyak sekali.
dan wa ta'dhumul ummah, dan umat ini akan berjaya, akan kuat, akan besar, disegani, ya. Jadi umat Islam akan kuat, akan besar ketika setelah dipimpin oleh Al-Mahdi. Dan beliau Al-Mahdi akan hidup di tengah-tengah kaum muslimin, akan memimpin mereka selama 7 atau 8 tahun, ya. Selama 7 atau 8 tahun. Ini masa kepemimpinannya, ya. Dan Al-Mahdi ini dari keturunan Rasulullah SAW. Ini termasuk Ahlul Bait, keturunan Rasulullah SAW. Artinya nasabnya itu, garis nasab itu sampai kepada Siti Fatimah. Siti Fatimah, putri dari Nabi SAW. Sebagaimana dikabarkan oleh Nabi, Al-Mahdi minna ahlal bait, yuslihuhullahu fi laylah. Al-Mahdi, Imam Al-Mahdi itu dari kalangan kami, sabda Nabi, itu dari Ahlul Bait, dari keluarga Nabi sendiri, ya. Dari keturunan Nabi SAW. Dan Allah akan memperbaikinya dalam waktu 1 malam. Ini saya tidak menjelaskan kalimat ini. Allah akan memperbaiki Al-Mahdi ini dalam 1 malam. Yakni Al-Mahdi ini seorang pemuda yang dia tidak memiliki kelayakan untuk menjadi khalifah. Dia seorang pemuda muslim sebagaimana kaum muslimin lainnya, tidak punya leadership kalau bahasa kita, ya, tidak punya sifat-sifat kepemimpinan dan tidak layak menjadi khalifah, tidak punya kemampuan untuk menjadi khalifah, dan tidak terpandang, ya. Di kalangan kaum muslimin dia tidak menonjol, tidak terpandang dan tidak punya kelebihan. Tapi Allah akan memperbaikinya dalam 1 malam. Ini dalam 1 malam itu Allah akan berikan taufik kepadanya, akan memperbaikinya sehingga dia layak untuk menjadi khalifah dan dia memiliki sifat-sifat kesalehan. Allah yang memperbaikinya dalam 1 malam, sehingga setelah diperbaiki oleh Allah, beliau layak menjadi pemimpin, menjadi khalifah, ya, dan dipandang oleh kaum muslimin. Ini. Adapun ciri-ciri fisik Al-Mahdi, ciri-ciri fisik Al-Mahdi ini seperti disebutkan dalam hadis yang sahih adalah ajla al-jabhah. Ajla al-jabhah itu artinya di ujung keningnya itu rambutnya tipis atau tidak tumbuh rambut, ya. Jadi di ujung keningnya itu seperti botak, ya. Terlihat ujung keningnya itu terlihat jelas karena rambutnya tipis atau tidak tumbuh rambut di ujung keningnya, di ujung dahinya. Kemudian hidungnya mancung. Hidungnya mancung dan ada sedikit lengkung di tengah-tengahnya, ya. Dan dia akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kejujuran setelah sebelumnya bumi itu dipenuhi dengan kezaliman dan kecurangan. Dan dia akan memimpin selama 7 tahun. Ini hadis Rasulullah SAW. Nah, dari sini kita tahu persis, akan tahu nanti, ya, sifat-sifat Al-Mahdi, dan tidak akan terkecoh oleh orang-orang yang mengaku sebagai Al-Mahdi. Karena sepanjang sejarah kaum muslimin banyak, ya, puluhan orang-orang yang mengaku sebagai Al-Mahdi, mengaku saya adalah Al-Mahdi yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Tidak sedikit orang-orang yang mengaku seperti itu, mengklaim. Dan di antara pengaku Al-Mahdi yang mendapat pengikut banyak itu adalah Mirza Ghulam Ahmad, ya, Mirza Ghulam Ahmad yang muncul di Qadian di India, yang kemudian dia mengaku sebagai nabi, ya. Dia mengaku sebagai nabi palsu, ya. Dia nabi palsu, mengaku sebagai nabi. Awalnya sebelum dia mengaku sebagai nabi, dia mengaku sebagai Al-Mahdi. Dia berkata kepada kaumnya, kepada pengikutnya, aku adalah Al-Mahdi, Al-Mahdi yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Dapat pengikut karena di sana banyak orang-orang yang awam menjadi pengikut Mirza Ghulam Ahmad dan meyakini dia sebagai Al-Mahdi dan fanatik terhadap Ghulam Ahmad. Kemudian setelah berlalu masa, Ghulam Ahmad mengklaim lagi, merubah klaimnya, mengaku sebagai Nabi, ya. Tadi dia mengaku sebagai Al-Mahdi, kemudian mengaku sebagai Nabi, ya, itu. Dan banyak pengikutnya sampai sekarang di dunia, ya. Nah, agar kita tidak terkecoh dengan orang-orang yang mengaku sebagai Al-Mahdi, maka Rasulullah SAW menjelaskan ciri-ciri beliau. Pertama, nasabnya, ya. Nasabnya benar-benar keturunan Fatimah, ya. Jadi dia termasuk Ahlul Bait, keturunan Siti Fatimah radhiyallahu anha. Dan Ibnul Qayyim menyebutkan dari keturunan Hasan, bukan dari keturunan Husain, tapi dari keturunan Al-Hasan. Kemudian
keningnya tadi, ya, seperti tadi. Bukan berarti dia botak, rambutnya lebat, cuma di ujung keningnya itu tipis, jika terlihat ujung keningnya itu. Kemudian hidungnya mancung, karena dia seorang Arab, ya, sosok seorang Arab. Dan tadi, dia akan ketika dia keluar dan memimpin, maka Allah akan memberkahi bumi. Allah akan melimpahkan keberkahannya, sehingga hasil bumi melimpah ruah, hewan ternak, ya, peternakan maju, dan harta melimpah, sehingga kalau Al-Mahdi ini membagi harta itu tanpa dihitung lagi sudah, ya, membagi uang emas tanpa dihitung, dan semua orang dapat, semua rakyat yang berhak dapat, tidak ada yang sebagian dapat, sebagian tidak. Dia membagi harta dengan rata. Di bumi melimpah ketika itu, hujan tidak, langit tidak menahan hujannya, bumi tidak menahan hasil buminya, hewan ternak melimpah, semuanya pokoknya makmur, berkah. Kenapa rahasianya? Karena ketika itu Al-Mahdi menerapkan syariat Allah dan menegakkan keadilan. Jadi beliau memimpin bukan untuk tujuan pribadi atau keluarganya, dan beliau memimpin tanpa punya kepentingan sedikit pun. Jadi beliau memimpin ini benar-benar melaksanakan amanah dari Allah. Al-Mahdi adalah khalifah yang jujur, dan beliau seorang khalifah, ya. Di Al-Mahdi khalifah yang gaya kepemimpinannya, ya, gaya kepemimpinan Al-Mahdi mirip dengan gaya kepemimpinan Al-Khulafa'ir Rasyidin. Cara memimpin beliau mirip sekali dengan cara memimpinnya Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Sangat adil, sangat jujur, dan menerapkan hukum-hukum Allah dengan benar, ya, betul-betul menerapkan syariat Allah dengan benar, dan menghapus semua kecurangan, semua bentuk kezaliman, ya, ini. Nah, karena beliau seorang khalifah yang adil dan menegakkan keadilan di tengah kaum muslimin, di tengah rakyatnya, dan beliau menghukum dengan kitab Allah, sehingga kemaksiatan bisa dikatakan lenyap. Kemungkaran ketika itu, ya, kemungkaran, kemaksiatan, kalau tidak dikatakan lenyap itu langka atau sedikit sekali. Tidak seperti sekarang, ya. Jadi ketika Al-Mahdi memimpin, maka yang tampak di tengah-tengah masyarakat itu hal-hal yang ma'ruf, sholat berjamaah, ya, dakwah, ilmu menyebar, silaturahim disambung, adab-adab Islam, akhlak Islam diperhatikan, ya, hukum-hukum Islam dijaga. Tidak ada minuman keras menyebar, ya, alkohol, minuman keras, perjudian, riba, tabarruj, dan berbagai macam kemungkaran yang menyebar seperti sekarang. Tidak ada, ya. Itu semua terhapus karena keadilan ditegakkan dan hukum Allah dijalankan. Maka kemungkaran dan kemaksiatan langsung menepi dan tersingkirkan. Nah, karena bumi sudah bersih dari kemungkaran, walaupun nggak bersih, tidak terlihat kemungkaran itu di depan mata, ya. Jadi kemungkaran, kemaksiatan betul-betul tersembunyi. Yang tampak di mana-mana hal-hal yang ma'ruf. Nah, karena itu maka Allah melimpahkan keberkahan dari langit dan dari bumi, sebagaimana yang Allah janjikan sendiri di dalam surah Al-A'raf ayat 97. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, seandainya penduduk negeri-negeri itu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan bertakwa kepada Allah, maka niscaya kami bukakan bagi mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Ini janji Allah, pemilik langit dan pemilik bumi, pemilik karunia yang luas dan tak terbatas. Allah berjanji, kalau hamba-hambanya, ya, mereka ini benar-benar beriman kepada Allah dan bertakwa. Nah, bertakwa artinya apa? Bertakwa artinya melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Perintah-perintah Allah dilaksanakan, dan hal-hal yang maksiat, larangan-larangan Allah, semua perkara yang haram dijauhi. Tapi bukan perorangan, ya, tapi masyarakat, bukan perorangan, tapi masyarakat, penduduk negeri. Nah, kalau penduduk negeri ini sepakat, ya, sepakat bersama-sama mereka menegakkan ketakwaan, menghapus kemaksiatan, dan mentaati Allah Ta'ala, maka Allah tidak akan menahan keberkahan dari langit maupun dari bumi, sehingga mereka hidup makmur dan kaya-kaya dan berkah, penuh berkah. Bukan sekedar kaya, tapi kaya dan diberkahi. Ini yang terjadi nanti ketika Al-Mahdi memimpin kaum muslimin selama 7 tahun, ya. Jadi selama 7 tahun di bawah kepemimpinan Al-Mahdi, itu kaum muslimin betul-betul mengenyam kenikmatan, kebahagiaan hidup yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Artinya berabad-abad, ya, mungkin puluhan abad umat Islam ini hidup nggak pernah aman, gitu, ya, nggak pernah aman, tentram, stabil, betul-betul nggak pernah. Baru nanti ketika Al-Mahdi turun,
muncul, bukan turun, muncul, dan beliau menjadi khalifah dan menerapkan syariat Allah. Nah, ketika itu umat Islam betul-betul menikmati kehidupan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya, ya. Hidup penuh dengan keamanan, ketentraman, keberkahan dan sebagainya. Ini. Tapi nanti Al-Mahdi setelah itu akan meninggal. Nah, setelah meninggalnya Al-Mahdi, dan juga Nabi Isa akan wafat, ya. Al-Mahdi memimpin selama 7 tahun, dan Nabi Isa alaihissalam juga tinggal di bumi selama beberapa tahun saja. Setelah keduanya wafat, bagaimana? Manusia kembali kepada kejahilian. Sebagian manusia kembali kepada kemungkaran sebagainya. Dan nanti itu pertanda dekatnya hari kiamat. Ya, ini teman-teman sekalian, hal-hal yang terkait dengan salah satu tanda hari kiamat, yaitu kemunculan Al-Mahdi, yang juga bersamaan dengan kemunculan Ad-Dajjal. Dan nanti akan terjadi pertarungan besar, akan terjadi peperangan besar antara kubu kaum muslimin yang dipimpin oleh Al-Mahdi dengan kubu kaum Yahudi atau kubu orang-orang kafir yang dipimpin oleh Dajjal. Akan terjadi pertarungan besar, dan Allah akan memenangkan kubu kaum muslimin, ya. Akan memenangkan kubu kaum muslimin, dan Dajjal sebagai pemimpin kaum Yahudi akan tewas di tangan Nabi Isa alaihissalam. Itu nanti akan terjadi menjelang hari kiamat. Ini mungkin ini apa yang dapat saya sampaikan terkait dengan salah satu tanda-tanda hari kiamat, yaitu kemunculan Al-Mahdi. Nah, mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Baik, yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, saya sering mendengar bahwa beberapa orang menyebutkan umur dunia itu tak kurang dan tak lebih dari 1.500 tahun. Apakah hal ini termasuk syubhat Pak Ustadz? Karena hal ini cukup banyak meyakini orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ya, ada sebagian kaum muslimin yang mempercayai bahwa umur umat Islam itu 1.500 tahun. Ya. Umur umat Islam itu hanya 1.500 tahun. Bukan berarti hari kiamat itu terjadi setelah 1.500 tahun, bukan, tapi umur umat Islam. Artinya semenjak diutusnya Nabi Rasulullah SAW sampai berakhirnya kaum muslimin. Karena begini nanti ya teman-teman, nanti menjelang hari kiamat itu tidak ada satupun orang muslim. Menjelang hari kiamat, betul akan terjadi hari kiamat, detik-detik atau saat-saat sebelum hari kiamat, atau mungkin hari-hari sebelum terjadi hari kiamat, itu permukaan bumi itu diisi orang-orang kafir saja. Tidak ada satupun orang yang beriman. Tidak ada satupun orang yang menyebut La ilaha illallah. Tidak ada. Kemana? Orang-orang mukmin kemana? Kok yang tersisa hanya orang-orang kafir saja? Nah, diterangkan dalam hadis bahwa nanti menjelang hari kiamat, Allah akan mengutus, ya, angin yang bertiup sepoi-sepoi basah, ya, angin yang lembut bagaikan sutra, dan angin ini akan mengejar serta membelai orang-orang yang di dalam hatinya ada iman meskipun seberat darah. Jadi setiap orang mukmin, meskipun dia mukmin yang lemah imannya, akan diusap atau dibelai oleh angin ini. Dan begitu diusap oleh angin itu, rohnya ikut keluar, ya. Rohnya ikut keluar dan meninggal. Dan angin ini hanya membelai, hanya mengusap orang-orang mukmin saja. Orang kafir tidak. Termasuk rahmat Allah, ya. Jadi orang-orang mukmin sudah diwafatkan dulu oleh Allah dengan cara seperti tadi, sehingga yang tersisa di muka bumi siapa? Orang-orang kafir saja. Musyrik, orang-orang kafir, penyembah patung dan sebagainya. Nah, mereka itu yang nanti akan menyaksikan hari kiamat. Mereka itu yang akan menyaksikan terjadinya kehancuran langitnya. Langit akan jatuh dan gunung semuanya meletus dalam waktu yang sama, dan bumi bergoncang-goncang dahsyat, dan hancurnya alam semesta. Ini pemandangan ini suatu adab tersendiri, ya. Jadi menyaksikan peristiwa itu suatu adab yang dahsyat, dan Allah merehatkan orang-orang mukmin dari menyaksikan itu, ya. Itu orang yang beriman direhatkan oleh Allah jangan sampai menyaksikan itu, maka mereka diwafatkan, sehingga yang tersisanya orang-orang kafir saja. Nah, sebagian orang berkata bahwa umur umat Islam semenjak diutusnya Rasulullah SAW sampai datangnya angin tadi, angin yang mengusap orang mukmin, itu umurnya hanya 1.500 tahun. Siapa yang mengatakan begini? Di antaranya dua ulama besar kaum muslimin, yaitu Imam At-Tabari
seorang ahli tafsir ya, Imam At-Tabari dan juga Imam As-Suyuti ya, yang menyatakan itu di dalam sebagian kitabnya. Dan mereka berdalil dengan sejarah. Ada, jadi bukan ayat atau hadis, tapi dengan melihat sejarah gitu ya, dengan melihat fakta-fakta sejarah dan sebagainya, sehingga mereka menetapkan bahwa umur umat Islam itu hanya 1.500 tahun. Nah sekarang saya tanya, semenjak diutusnya Nabi sampai hari ini, kita sudah berapa tahun ini? 1445, ya kan? Kita sekarang pada tahun 1445. Berarti kalau benar pernyataan sebagian ulama tadi, bahwa umur umat Islam 1.500 tahun, berarti tinggal berapa puluh tahun lagi? 55 tahun lagi. Tinggal 55 tahun lagi. Kalau benar. Tapi itu tidak benar. Ya. Jadi, mereka yang mereka-reka atau menduga-duga bahwa umur umat Islam itu hanya 1.500 tahun, sebagian besar mereka ini pendusta, pembohong. Saya tidak katakan semuanya, tapi sebagian besar. Karena di antara yang mengatakan begitu, ada ulama kaum muslimin, yaitu At-Tabari dan As-Suyuti. Semoga Allah merahmati keduanya. Jadi tidak benar. Tidak ada satupun dalil dari ayat Al-Quran atau hadis Nabi bahwa umur umat Islam itu 1.500 tahun. Tidak ada satupun hadis tentang itu. Ya. Oleh karena itu, mereka yang mempercayai hal itu, mempercayai ramalan-ramalan. Ya. Mempercayai ramalan, prediksi yang tidak berdasar. Tidak berdasar. Ya. Jadi tidak benar kalau umur umat Islam itu 1.500 tahun. Tidak benar. Dan kita sekarang sudah di abad ke-15. Dan kurang berapa puluh tahun lagi berakhir itu waktu yang ditargetkan tadi. Tapi kita belum melihat satupun dari tanda-tanda besar. Kita belum melihat Al-Mahdi, belum muncul Dajjal, belum ada satupun dari tanda-tanda besar yang nampak. Ya. Jadi yang jelas kiamat masih relatif jauh. Jauh dalam arti bukan kita lengah, cuma tanda-tanda besarnya belum nampak satupun. Ya, gitu. Dan sekali lagi saya katakan bahwa tidak ada yang tahu kapan hari kiamat kecuali Allah Ta'ala. Hatta para nabi tidak tahu kapan hari kiamat. Dan tidak ada yang tahu berapa lama umur umat Islam, 15 abad atau lebih, tidak ada yang tahu kecuali Allah Ta'ala semata. Ya. Dan ini perkara yang harus kita mantapkan dalam hati kita. Bahwa tentang hal-hal yang gaib, masa yang akan datang, peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, yang akan datang, masa. Jangankan esok saja, jangankan yang 1 abad atau 10 tahun, setahun ke depan. Yang akan terjadi esok hari, kita nggak tahu menahu. Apa yang akan terjadi esok, tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Allah. Ya. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Tidak ada satupun orang yang tahu apa yang akan dia perbuat besok. Apa yang akan terjadi besok. Kita bisa membuat jadwal, kita bisa mengagendakan. Besok saya akan berbuat ini, rencana. Tapi belum tentu terwujud. Jadi tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi esok, apalagi 10 tahun ke depan, apalagi 1 abad ke depan, kecuali siapa? Allah satu-satunya. Ya. Jadi kita tidak boleh ikut-ikutan mempercayai bahwa hari kiamat itu setelah 1.500 tahun diutusnya Nabi, atau umur umat Islam 1.500 tahun. Kita tidak boleh ikut-ikutan mempercayai hal itu. Ya. Demikian. Ini yang dapat saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz izin bertanya, apakah benar pengikut Dajjal itu rata-rata perempuan? Apa ciri-ciri perempuan pengikut Dajjal di akhir zaman? Dan apa yang bisa kita lakukan sebagai perempuan agar terhindar dari fitnah Dajjal? Terima kasih. Iya, pertama, Dajjal akan diikuti oleh bangsa Yahudi. Dan Dajjal sendiri seorang Yahudi. Ya. Dajjal seorang pemuda yang akan didukung habis-habisan oleh kaum Yahudi, umat Yahudi. Dan umat Yahudi sekarang menunggu-nunggu Dajjal. Ya. Menunggu-nunggu Dajjal yang mereka sebut sebagai Mesias. Dan disebutkan dalam sebagian hadis bahwa nanti mayoritas pengikutnya adalah kaum perempuan. Mayoritas pengikutnya adalah kaum perempuan. Itu bukan berarti bahwa kaum muslimah, ya, kaum muslimat, kaum perempuan muslimah akan mengikuti Dajjal, bukan. Tapi kaum perempuan dari umat India, ya, kaum perempuan dari umat Hindu, umat Kristen, dari mungkin Afrika, dari Amerika Selatan, ya. Karena Dajjal ini akan berkeliling dunia. Tidak hanya anteng, diam di Palestina dan sekitarnya saja. Dia akan menjelajah semua kota di dunia. Tidak ada satupun kota atau desa di dunia, melainkan akan dijelajah, akan didatangi
oleh Dajjal untuk mencari pengikut. Ya. Dan Dajjal ini diberi Allah kelebihan-kelebihan yang luar biasa sebagai istidraj, sebagai jebakan, istidraj. Nanti di antara hal-hal spektakuler, ya, hal-hal yang mencengangkan yang dilakukan Dajjal adalah dia akan berkata kepada langit, turunkan airmu, turunkan hujanmu, maka turun hujan lebat. Dia berkata kepada bumi, keluarkan kekayaanmu, maka akan keluar dari bumi emas, tambang emas dan perak keluar dari bumi tanpa dibor, tanpa ada eksplorasi, ya, keluar. Dan dia punya kelebihan-kelebihan yang luar biasa, ya. Tapi bukan mukjizat, bukan karamah, tapi istidraj. Nah, karena dia punya kelebihan-kelebihan yang luar biasa dan aneh seperti itu, maka nanti mayoritas manusia menjadi pengikutnya, bukan hanya mayoritas kaum perempuan. Mayoritas manusia menjadi pengikut Dajjal. Mayoritas manusia akan beriman dan mengikuti Dajjal. Hanya orang-orang mukmin saja, hanya orang-orang yang beriman yang Allah selamatkan dari mengikuti Dajjal. Mereka yang sebelum munculnya Dajjal, mereka beriman, jujur dalam keimanannya, bukan munafik, mereka akan diselamatkan oleh Allah. Baik laki-laki atau perempuan. Ya. Laki-laki yang beriman, kaum perempuan yang beriman, akan diselamatkan oleh Allah dari mengikuti Dajjal. Tapi kaum laki-laki, kaum perempuan yang kafir, yang agamanya Hindu atau macam-macam itu, Buddha dan komunis, ateis, mereka akan bareng-bareng berbondong-bondong mengikuti Dajjal. Ini. Nah, Rasulullah SAW sudah memberikan informasi penting kepada kita untuk mengetahui siapa itu Dajjal yang kita harus jauhi dan kita ingkari. Dia seorang pemuda laki-laki yang tertulis di antara kedua matanya, tertulis di keningnya itu kafir dengan huruf Arab, kaf, fa, ra. Mungkin terputus-putus huruf kaf, kemudian fa, ra, terputus-putus, atau mungkin nyambung kafir, kaf, fa, ra. Yang tulisan ini jelas bisa dibaca oleh setiap orang muslim dan muslimah, ya. Di setiap orang mukmin bisa membaca tulisan kafir yang ada di keningnya Dajjal dan tidak tersamar, tidak tersembunyi. Dan juga Dajjal itu mata kanannya juling. Dia juling, mata kanannya juling. Tidak bisa melihat dengan jelas. Cukup dengan dua tanda ini kita bisa tahu, oh ini Dajjal, ya. Ini dia Dajjal yang dikabarkan oleh Nabi dengan melihat tandanya itu. Maka orang mukmin tidak mungkin mengikuti Dajjal kalau dia mencamkan hadis ini, bahwa Dajjal itu tertulis di keningnya kafir dan matanya juling sebelah. Tidak bisa melihat yang sebelah itu, buta sebelah, ya. Bukan matanya satu. Pengen berkata Dajjal itu bermata satu, enggak, matanya dua, sepasang mata. Cuma yang kanan tidak normal, yang kanan itu juling, nggak bisa melihat dengan jelas, atau buta sebelah. Matanya sepasang, cuma yang sebelah kanan juling sebelah, sehingga diibaratkan oleh Nabi seperti buah anggur yang mengambang, ya, seperti buah anggur yang mengambang atau menonjol. Jadi benar, mayoritas pengikut Dajjal adalah kaum perempuan. Tapi bukan kaum perempuan yang beriman, bukan. Kaum perempuan yang nggak beriman, ya, yang mudah tersihir oleh hal-hal yang mengagumkan dan aneh-aneh. Ya. Sebab manusia itu mudah percaya dengan kalau melihat seorang itu punya kelebihan. Seorang yang bisa mengobati orang sakit, wah, langsung dianggap orang sakti, orang suci. Orang yang bisa melakukan hal-hal yang aneh langsung dianggap wali misalnya. Padahal belum tentu wali Allah. Ya. Boleh jadi wali setan, ya, atau wali murid misalnya, ya. Artinya orang yang punya kelebihan sedikit saja akan banyak pengikutnya. Apalagi Dajjal yang punya kelebihan-kelebihan yang betul-betul spektakuler, ya. Nah, supaya kita selamat dari godaan Dajjal, hendaknya kita menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. 10 ayat pertama, bukan yang terakhir. 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Hafalkan itu. Ini akan menyelamatkan kita dari Dajjal. Kemudian yang kedua, setiap di akhir salat fardu sebelum salam, setiap tasyahud, setiap salat sebelum salam, kita berdoa kepada Allah memohon perlindungan dari Dajjal. Dan ini disunahkan, ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil masih dajjal, ya. Wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Ya Allah, aku berlindung dari adab jahannam, dari adab kubur, dari cobaan-cobaan ketika hidup dan cobaan setelah kematian, dan dari cobaan Dajjal. Kita berdoa seperti itu. Doa seperti itu di akhir salat. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya, boleh dengan terjemahnya. Kalau nggak bisa dengan bahasa Arabnya, ya. Itu kiat-kiat untuk menyelamatkan diri dari Dajjal, ya.
Nabi sudah memberitahu sifat-sifat Dajjal dan kiat-kiat untuk melindungi diri, kiat-kiat untuk menyelamatkan diri dari